Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak usah panggil Ustadz lah, panggil Pak Usni aja seperti biasa. Oh iya, siap. Gimana Mas Agro? Ini Pak Usni, anak sekarang mahasiswa nih. Masa ngobrol sama orang HP terus yang dilihat sampai dompet ketinggalan. Itu mah masalah di mana-mana tuh, Mas Juli. Jadi banyak juga dikritik tuh kalau kita cerita soal adab ya dalam agama kita. Kalau bicara itu mesti lebih sopan gitu ya, mesti lebih tatap muka gitu, bukan menatap layar gitu. Jangan lihat HP mulu. Siap. Kritik orang tua tuh kepada anak muda, Mas Agro. Mas Kita Juli. menghormati yang lebih tua ya. Betul. Orang seringkali lupa dalam komunikasi, terlalu serius dengan handphonenya gitu. Dan yang lebih parah lagi itu kan gara-gara dia main handphone banyak, terus kemudian serius dengan gadget. Sekarang banyak ini juga Mas Agro, Mas Yuli, banyak yang orang main handphone itu terjerat dengan judi online. Nah, itu parah tuh. Tadi saya dengar kan juga ketinggalan dompet ya Mas Agro. Nah, itu deh. Nah itu hati-hati gitu. Saya tuh terinspirasi sama kisah Rasul gitu. Kenapa sih agama kita itu ada atau dihadirkan oleh Allah itu seorang Rasul? Saya ingat itu nasihat ustadz-ustadz kita bahwa Rasul itu sebetulnya berasal dari kata risalah, karena dia memang menyampaikan pesan. Risalah itu kan pesan. Nah itu yang menarik. Saya pikir menjadi penyampai pesan itu kan sesuatu yang sangat penting ya dalam agama. Itu yang kemudian juga saya mendirikan bidang komunikasi itu sesuatu yang menarik. Sampai sekarang pekerjaan saya di bidang komunikasi itu menyampaikan pesan-pesan, apalagi pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan kebaikan. Itu menarik sekali buat saya sih, Mas Yuli dan Mas Agro. Wah, luar biasa. Ini Pak Ustadz, ini kan kita lagi bahas jualan nih, tetapi bahasnya jualan tetangga Pak Ustadz. Masya Allah. Tetangga jualan bisa sampai umroh, ada yang jual tukang bubur sampai naik haji. Nah kita jualan udah bertahun-tahun ya gini-gini aja Pak Ustadz. Naik darah yang ada Pak Ustadz. Agak boleh gitu ya Mas Anto, Mas Agro ya. Tapi by the way ini bapak-bapak berdua ini, mas-mas berdua ini luar biasa loh jualan seperti ini. Absolutely. Iya. Karena sesungguhnya kan Rasulullah tuh menyampaikan 9 dari 10 rezeki Allah itu melalui perniagaan. Jadi ini sudah langsung bentuk perniagaan beneran ini. Tapi kan ya. Kita kalau dalam berjualan itu harus menggunakan feel ya. Feel rasa itu adalah kita seperti dengan Allah sedang bertransaksi. Jadi jangan murni kita bertransaksi dengan sesama manusia. Tanamkanlah kebaikan-kebaikan, syarat-syarat Islam, sunnah-sunnah Rasul dalam transaksi kita. Menarik nih. Betul. Bisa saya tambah di kemasan ini Mas Yudo. Betul. Hadis, doa-doa gitu ya. Yeah. Wah, masuk. Jadi misalkan di sini Mas Agro ketika berjualan, Anto. Mas Anto ketika berjualan di situ mengingatkan kepada yang jualan, yang membeli, Dek, jangan lupa baca Bismillah ya kalau mau minum. Atau di sini juga bisa Mas Agro ketika menambahkan tulisan-tulisan kecil. Rasulullah melarang kita menghina makanan. Rasulullah makan menggunakan tangan kanan. Hal-hal yang sepele ini ketika dibaca oleh siapapun pendatang yang datang dari berbagai macam tingkatan keimanan, insya Allah itu menjadi satu bentuk kita untuk mendakwahi secara tidak langsung kepada mereka. Hafal 1 juz free Indomie. Betul, termasuk itu. Atau mungkin hari Jumat Mas Agor ngasih bonus setiap hari Jumat beli 2 dapat 1 misalkan, yang satunya buat infak. Insya Allah itu balik ya Ustaz ke kita ya. Betul. Jadi seperti itu tuh kita sedang bertransaksi kepada Allah. Kita jangan merasa rugi ya, karena Allah yang akan langsung membagikannya kepada kita dalam bentuk ya pahala-pahala yang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ya, nih kan. Gimana ini? Kok sajae? Seharian saya keliling ya kan, karena kan profesi saya ngamen ya Pak Doni ya, mau gimana lagi. Keliling-keliling nih seharian cuma dapat 2.000 Pak Doni. Masya Allah, alhamdulillah. Iya hari ini alhamdulillah cuma dapat 2.000 Pak. Ini juga jualan Pak Don. Ini sudah tak tulis-tulis kok. Yang ditulis dengan kemarin sama hari ini masih sama ini. Berarti saya masih dapat nanti ini. Iya, ini titipan orang juga di sini nih. Mas Anto kemarin nitip jus belum habis. Ini apa belum habis? Gimana kita jualannya ini? Oh itu sudah
sudah menyampaikan di Al-Qur'an kita, ya kan? Bahwasanya harta, jabatan itu hanya sementara. Dunia ini katanya sendaguro, guyon, ya kan? Guyon. Jadi yang harus kita seriusin adalah ibadah-ibadah kita. Ya, bekerja ini kan termasuk ibadah. Iya. Kalau kita selalu semangat berusaha, ya kan, bersabar, selalu bersyukur. Nah, insya Allah hartanya jadi berkah, rezekinya berkah. Berarti intinya mensyukuri ya Pak Doni ya. Berarti kurang mensyukuri. Iya. Kalau Bersyukur dapat ya. sedikit. Berarti hari ini saya dapat 2.000, barangkali kedepannya saya dapat ya lebih dari itu ya Pak. Iya. Harus disyukuri Betul, apapun itu. betul, itu sangat tepat sekali. Apabila kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah. Nah, ini janji Allah loh, bukan janji Mas Bukan Abdul, janji Pak bukan Doni. janji saya juga. Pak Doni janjiin, Gitu. dikasihin kan. Iya. Artinya yang paling mahal dan paling kunci itu mensyukuri apa yang ada. Syukur ya. Adanya 2.000 kita syukuri, kita nikmati, kita doakan biar berkah apa yang kita makan, ya kan, apa yang kita lakukan, kita sedekahkan, dan apapun lah yang kita kerjakan, insya Allah bisa lebih berkah. Dan ya mumpung ini bulan puasa kan, Ya. Iya. nah, insya Allah puasa kita akan makin baik gitu kan. Ini Pak Ustadz nih, Iya. Bung Tomo nih bikers nih, pengendara nih baru pulang kerja kayaknya. Marah-marah kan lagi puasa, nggak boleh. Harus sabar. Cuman kasihan juga Pak Ustadz. Tadi habis hampir keserempet. Ada yang lawan arah katanya. Sama juga tadi baca berita. Ada pada lawan arah di jalan di arah Bekasi. Iya, Dikasih memang- tahu galakan dia Pak Ustadz. Iya. Jangan dianggap bahwa kita berlalu lintas itu tidak ada efeknya terhadap hukum agama. Ya, jadi harusnya itu kita menyadari ya bahwa apapun yang kita lakukan karena kita diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi setiap orang harus menjadikan diri bahwa dia berkendara itu untuk beribadah. Gitu. Jadi kalau tadi dia modelnya kenceng gitu terus membahayakan kita, zolim dong orang itu. Zolim. Jadi Rasulullah bersabda, la doror wala diror. Jangan kamu berbuat kerusakan untuk dirimu dan jangan juga kamu berbuat kerusakan untuk orang lain. Tadi dia tidak hanya membahayakan diri dia tadi, dia juga membahayakan orang lain. Bayangkan itu kalau seorang kepala keluarga, itu berapa anak yang ditinggalkannya, siapa yang akan memberi nafkahnya? Atau kalau dia misalkan dia cacat ya, dia akhirnya nggak bisa bekerja, siapa yang akan menghidupinya nanti? Siapa yang akan membayar biaya perobatannya? Jadi kita tidak hanya semacam menurutkan ego kita berlalu lintas, kita juga harus menjaga keselamatan jiwa kita dan juga keselamatan orang lain di lingkungan kita, Mas. Ini nih Pak Ustadz nih mungkin perlu dikasih siraman rohani nih. Mas Gasi katanya capek kerja, tapi sudah mau buka kan Persiapan. eman-eman. Padahal masih nanggung. muda ya, masih muda. Kalau harus saya sudah kuat. kepala 5 ya kan. Nah, Tapi itu. alhamdulillah tiap hari keliling, tiap hari terbang ke kebun. Nggak pernah batal kan, Pak? Sama sekali. Alhamdulillah. Kalau boleh Itu, tahu Pak, Mas. rahasianya gimana Pak kayak gitu Pak? Nah kalau kita sebagai insan Astra Agro, kita punya tanggung jawab untuk bekerja di sini. Ya bulan Ramadan ini jangan dijadikan alasan kemudian produktivitas kita turun. Justru kita ini harus semakin produktif karena tidak ada fokus kita selain ibadah, dan kerja ini kan juga bagian dari ibadah. Karena tujuan penciptaan manusia ini kan kalau di surat Az-Zariyat ya ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah itu kan konteksnya ada hablum minallah ya kan? Ya kan kita sholat, kita itu semua yang hubungannya vertikal, tapi ada juga yang konteksnya adalah hablum minannas gitu. Hablum minannas ini ya bekerja ini adalah bagian dari kita hablum minannas, tapi tujuannya juga untuk mencapai kemuliaan di mata Allah. Karena bekerja itu sangat mulia. Bekerja menafkahi keluarga itu jihad fisabilillah.
puasanya tuh kalau gibah ngomongin orang kata Pak Ustadz pahalanya dikurangin. Emang itu kan di diskon pahala. Diskon cari ngono. Nggak bisa. Loh, nanti tanya Pak Ustadz kalau ada. Nah, Assalamualaikum Mas Agro. Waalaikumsalam Gimana, warahmatullahi wabarakatuh. sehat? Nah, kebetulan nih Pak Ustadz Ini Yusuf lagi pada ngapain nih? Lagi ngobrol-ngobrol, Flat. Oh, lagi ngobrol-ngobrol ya menunggu maghrib ya? Iya Pak Ustadz. Ngabuburit ya? Kebetulan Pak Ustadz lewat. Ada apa? Nah, tadi ini anak-anak kosan depan Mm-mm. pada gibah ngomongin teman-temannya ngomongin orang Pak Ustadz. Ya kata Nabi Muhammad SAW, la yasasyam minal akli wasyarab. Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, inna masyam minal lagwi warrafath. Ya, kita lagi puasa nih. Yang kita tahan bukan hanya makanan dan minuman saja. Kita juga harus menahan lisan kita untuk tidak berkata-kata yang kotor, untuk tidak berkata-kata ya menjelek-jelekan orang lain seperti tadi ghibah, mencaci maki orang lain. Terus kita berholawat ya, berdua-duaan dengan lawan jenis. Ya, puasa pahalanya tidak dapat. Jadi puasa kita sia-sia, sayang. Kita udah berusaha menahan diri ya dari pagi ya, dari fajar sampai terbenamnya matahari. TikToker katanya Pak Ustadz. Tapi jalan naik sepeda nggak lihat-lihat jalan Pak Ustadz, sibuk dengan gadgetnya bikin konten sampai nabrak ini Pak Ustadz. Tuh, Mas Dedi, Iya, Pak boleh Ustadz. kayak gitu. Jadi dalam Islam itu, Iya, Pak Ustadz. Islam itu malah mengatur tentang safety, Nah. tentang keselamatan, bahwa kita itu harus selamat, ini harus safety. Bahkan ayat Al-Quran loh yang ngomong. Jadi iman ini kalau dalam konsep safety ini adalah safety mindset. Nah ketika kita sudah selamat, insya Allah nih kita bisa pulang ke keluarga dan selamat, kita bisa bermanfaat nih buat anak istri. Bahwa ketika safety culture ini terwujud, ya ini nanti kemudian insya Allah kita mimpinya adalah semua karyawannya sehat, kondisi selamat, sehingga dia bisa berproduktivitas tinggi. Sama, keberkahan akan terus datang ketika dia selamat. Kenapa nih kok Ustadz tuh kayaknya Ini, lagi sedih-sedih Pak. banget. Mbak Aisyah, Hah? ini katanya ditinggal sama calonnya. Belum calon Belum sih. calon, ya Masih naksir Mas Agro. masih naksir. Cuman udah ditinggal nikah Jangan sama sedih yang gitu lain. lah Neng Aisyah gitu loh. Tapi sakit hati banget Ustadz. Aku kira takdir ternyata cuma mampir. Jodoh itu sesuatu yang nggak pasti. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah, baik menurut kita. Inilah hikmah dari Ramadan. Yang patut ditangisi adalah perpisahan kita di bulan Ramadan. Besok kalau lebaran, kalau ditanya jodohmu mana, jawabnya apa? Lagi dijaga sama Allah. Wah, salah betul itu kata Ustaz. Udah dijaga sama Allah. Alhamdulillah bisa jawab ya Allah. Ikan kakap, ikan lele. Cakep. Ramadan udah selesai. Kami, Panitia Ramadan 1446 Hijriah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hilang semua duka.